Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. 103 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP membuat pernyataan yang sangat menggemparkan. Di mana di sini teman-teman, Ibu Ketua Umum DPR RI, ini Ketua DPR Republik Indonesia kita, Ibu Puan Maharani, dan juga pemimpin fraksi PDIP menyatakan bahwa di era kepemimpinannya tidak akan melakukan pembahasan terkait RUU perampasan aset. Ya betul teman-teman, Ibu Puan Maharani mengatakan bahwa di dalam waktu dekat ini dirinya tidak berencana dan tidak mau mungkin untuk membahas terkait pengesahan atau ya penyusunan naskah RUU perampasan aset yang saat ini teman-teman rupanya sudah didambakan, sudah dicita-citakan dan juga diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kita tahu sebelumnya teman-teman, Ibu Puan Maharani di era sebelumnya mengatakan bahwa DPR tidak mempunyai cukup waktu untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi setelah dilantik kembali untuk kedua kalinya sebagai Ketua DPR Republik Indonesia, nyatanya RUU perampasan aset juga tidak masuk menjadi program legislasi nasional. Nah teman-teman, muncul pertanyaan dari publik, kenapa ini partai Ibu Puan Maharani tidak pro terhadap RUU perampasan aset. Bahkan teman-teman, ini Pak Bambang Pacul di rapat bersama dulu Menkom Polhukam Bapak Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mengesahkan RUU perampasan aset kalau tidak mendapatkan restu dari ketua umum partainya dan juga para ketua umum partai politik yang lain. Karena dirinya menganggap melobi RUU perampasan aset bukan di DPR tapi itu ranah politis. Kan ini menjadi pertanyaan kita. Siapa DPR-nya? Apakah ketua umum atau dirinya yang sudah diberikan mandat oleh rakyat untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia? Kan ini lucu kalau misalnya kita mau laporan, kita laporan misalnya ke polisi, tapi kata polisi, ya jangan lapor ke saya, misalnya lapor saja ke Pak RT atau ke siapa dulu. Ya kan ini bingung, ini sangat membuat bingung kita, membuat bingung rakyat Indonesia. Maka kemana kita harus mengadu? Ke sini salah, ke sini nggak bisa, ke sini dilempar lagi ke A. Rakyat akhirnya bingung teman-teman. Bagaimana bangsa ini bisa bertahan kalau misalnya dewannya sendiri mengkhianati keinginan rakyat, mengkhianati suara rakyat. Informasi selengkapnya teman-teman kita dapat dari Metro TV di video yang berjudul RUU perampasan aset tidak dibahas dalam waktu dekat. Dalam press release-nya, di sini Puan Maharani memberikan sinyal bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tidak akan dibahas dalam waktu dekat atau sebelum masa jabatan anggota DPR berakhir. Kita bakal tengok teman-teman video selengkapnya. Pemirsa, Puan Maharani memberikan sinyal bahwa rancangan undang-undang perampasan aset tidak akan dibahas dalam waktu dekat atau sebelum masa jabatan anggota DPR berakhir. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset akan menjadi PR bagi anggota DPR di periode 2024 hingga 2029. Puan menyebut saat ini yang menjadi fokus bagi anggota DPR adalah menyelesaikan tugas sebelum 1 Oktober atau pelantikan anggota DPR periode yang baru. Selain itu, Puan juga mengatakan waktu untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tidak bisa diselesaikan di waktu yang singkat. Ya. Dan nanti kan akan ada anggota DPR periode selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu hal-hal yang harus kita selesaikan sampai tanggal 1 Oktober, lalu sampai bagian periode selanjutnya sambil menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan. Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat perintah Presiden atau Surpres mengenai RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Surpres telah dikirim ke DPR pada Kamis 4 Mei 2023 untuk dilakukan pembahasan, namun hingga beberapa minggu jelang pergantian anggota DPR yang baru belum ada agenda rapat dengan komisi terkait ataupun juga badan legislasi DPR. Dalam kesempatannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada 27 Agustus lalu, saat memberikan respon terkait dengan demo tolak RUU Pilkada di DPR, Joko Widodo juga meminta untuk dilakukan hal yang sama.
yaitu agar DPR segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana untuk disahkan. Menurutnya, RUU ini bisa digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset ternyata tak masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2025. Dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR, DPD, dan pemerintah, RUU ini hanya masuk dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029. Keputusan itu langsung menuai kritik dari halayak. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman menilai, langkah ini membuktikan lemahnya komitmen elit politik dalam memerangi korupsi. Zainur juga mengungkapkan bahwa tanpa adanya RUU ini, upaya pemberantasan korupsi akan sulit berjalan efektif. Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berulang kali berpidato tentang pemberantasan korupsi. Hal senada juga disampaikan Alvin Nicola dari Transparency International Indonesia. Menurut Alvin, RUU ini adalah salah satu prasyarat penting untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemulihan aset negara. Selain itu, regulasi ini juga menjadi syarat Indonesia untuk bergabung dengan inisiatif global seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Sementara mantan Presiden RI Joko Widodo pada 2023 lalu sempat mendorong DPR agar menjadikan RUU ini sebagai prioritas utama. Namun hingga saat ini inisiatif tersebut belum membuahkan hasil nyata. Sebelumnya, anggota Pelek DPR RI Benika Harman menyatakan ketidakpuasannya terhadap anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mendeknya pembahasan RUU perampasan aset. Beni menyatakan bukan DPR yang enggan membahas RUU perampasan aset, melainkan pemerintah yang belum mengajukan RUU tersebut secara resmi. Rancangan undang-undang perampasan aset, ajukan dulu. Soal pembahasannya di sini, itu kita di sini duduknya. Wong belum diajukan kok sudah dibahas soal ini. Saya rasa ya teman-teman, barusan kita telah tayangkan berbagai informasi yang berisi ini. Teman-teman, ya teman-teman, barusan kita telah melihat informasi-informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait penolakan atau penghambatan RUU perampasan aset di DPR yang memang kita lihat sendiri bahwa banyak sekali alasan-alasan para Dewan Perwakilan Rakyat kita untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Bahkan Ibu Puan Maharani sendiri menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini RUU perampasan aset itu tidak akan saya bahas, tidak akan menjadi prioritas DPR karena DPR mungkin masih punya prioritas undang-undang yang lain untuk diselesaikan. Kendati omongannya seperti itu dan akan di take over katanya, teman-teman, katanya rupanya RUU perampasan aset juga tidak masuk dalam program legislasi nasional 2025 dan ini menandakan ketidakseriusan. Kalau kata tadi teman-teman, kata reporter dari Kompas bahwa ini menandakan ketidakseriusan para anggota DPR RI untuk memberantas korupsi di tubuhnya sendiri. Dan kita pun menunggu teman-teman
reaksi dari Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga berinisiatif seperti Pak Jokowi kemarin mengeluarkan surat presiden untuk meminta DPR memfokuskan pembahasan di Senayan membahas RUU perampasan aset. Kita bakal kawal terus dan jangan sampai lupa, karena kalau kita sendiri yang sudah lupa, kita sendiri sudah malas mendukung RUU perampasan aset, maka tinggal tunggu waktu saja teman-teman. Itu pajak dikorupsi, zakat dikorupsi, dana haji dikorupsi, semua hal, Pertamina juga dikorupsi, minyak kita dikorupsi, PLN dikorupsi, semua dikorupsi, dan kita rakyatlah yang bakal menderita dengan pajak yang makin tinggi, makin naik, dan harga-harga bahan pokok yang mungkin bisa saja meledak kapan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.